Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Salam. Jadi pada hari ini karena berhubung guru sejarah kalian yang lama sakit, jadi beliau telah memanahkan saya untuk masuk memberikan pelajaran sejarah yaitu mata pelajaran sejarah perang dunia 2. Nah, sebelum dimulai saya akan mengabsen kalian. Sahur ya anak-anak. Nurjana, Hadir, Pak. Muhammad Isnan, Hadir, Pak. Muhammad Rabul, Hadir. Nah di sini ada yang tahu perang dunia 2? Ada. Ya, silakan ke tangannya. Ya, silakan, siapa tadi yang berbicara? Apa yang kau tahu tentang perang dunia 2? Yang kau tahu saja. Lupa, Pak. Kau laki-laki yang pakai baju merah. Siapa tadi namanya? Bul. Oh ya, Rabul. Ya, silakan, apa yang kau tahu tentang perang dunia 2? Pak. Aduh, kalian ini belum pernah dikasih belajar tentang perang dunia 2 dari guru kalian ya? Ya. Oke, hari ini saya akan mengajarkan kalian tentang perang dunia 2. Tapi sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran perang dunia 2 tersebut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebelumnya saya adalah guru baru di sini. Saya baru mendaftar di sini. Jadi nama saya Ari Afrizal Sulaiman. Saya lahir di kota Endrekam tanggal 6 Juni 1998. Jadi saya baru-baru selesai kuliah di Universitas Negeri Makassar. Nah, setelah saya selesai, saya mencoba mendaftar di sini dan diterima sebagai guru sejarah di kelas 10, 11 dan 12. Oke, langsung saja. Jadi tujuan pembelajaran dari perang dunia 2 ini adalah: satu, menganalisis sebab-sebab terjadinya perang dunia 2 dan negara-negara yang terlibat dalam perang dunia. Dua, menyajikan hasil analisis mengenai sebab-sebab terjadinya perang dunia 2 dan negara-negara yang terlibat dalam perang dunia 2 dalam bentuk tulisan atau media lain. Tujuan pembelajaran: setelah selesai melakukan pembelajaran, diharapkan siswa dapat mendiskusikan dan menganalisis sebab terjadinya perang dunia 2 dan negara-negara yang terlibat dalam perang dunia 2. Kemudian menyajikan analisis sebab meletusnya perang dunia 2 dan negara-negara yang terlibat dalam perang dunia tersebut dalam bentuk tulisan atau media lain. Perang dunia 2. Ada yang tahu di sini latar belakang perang dunia 2? Ada? Tidak. Ada atau tidak ada? Ayo, silakan. Jangan takut. Ayo, silakan. Kita Jannah, siswa yang paling besar di sini. Tidak tahu, Pak. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang perang dunia 2. Perang dunia 2 itu adalah suatu perang
suatu perang dingin yang dimana melibatkan antara blok sekutu dan blok sentral. Nah, di sini yang menjadi pemicu adalah Jerman menyerang Polandia. Nah, setelah dari situ maka semua negara-negara yang ada di dunia pun ikut terlibat. Perang Dunia II membuat perubahan besar peta politik dengan kekalahan blok sentral termasuk Austria, Hungaria, Jerman dan Turki, dan perebutan kekuasaan oleh kaum Bolshevik Rusia tahun 1917. Nah, sementara negara-negara sekutu yang menang seperti Prancis, Belgia, Italia, Yunani dan Romania memperoleh wilayah baru dan negara-negara baru. Nah, menurut yang menjadi anggota dari blok sentral ini adalah Jerman. Jadi Jerman ini dia sebelumnya pernah terlibat dalam Perang Dunia I, akan tetapi setelah kalah dia harus menandatangani perjanjian Versailles yang dimana Jerman harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada negara yang menang, dan juga Jerman harus membayar kerugian selama Perang Dunia I. Nah, terus yang kedua, Jerman dilarang menganeksasi negara lain, dia harus membayar biaya perbaikan perang dan membatasi ukuran dan kemampuan angkatan bersenjata negaranya. Nah, setelah itu terus yang menjadi latar belakangnya yang kedua yaitu tidak berfungsinya dengan baik Liga Bangsa-Bangsa. Nah, salah satu hasil dari perjanjian Versailles adalah membuat Liga Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini dibuat untuk menjaga perdamaian dunia. Terus kita melangkah yang kedua yaitu penyebab Perang Dunia II. Yang pertama adalah sebab umum. Kan tidak mungkin bila Perang Dunia II ini meletus tanpa adanya sebab. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Perang Dunia II yang terjadi tahun 1939 dan berakhir tahun 1945. Nah, yang pertama yaitu lahirnya negara-negara fasis. Apa sih itu fasis? Ada yang tahu apa itu fasisme? Atau paham fasis? Ada yang tahu? Tidak ada? Ya. Jadi paham fasis itu adalah paham yang menganut kepentingan negara di atas segala-galanya. Paham fasis ini dianut oleh tiga negara pada masa itu. Yang pertama, fasis di Jerman. Nah, fasisme di Jerman ini kita kenal dengan Partai Nazi. Nah, Partai Nazi ini dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Adolf Hitler. Untuk menjadi sebuah negara besar, maka dilaksanakanlah Lebensraum atau Jerman Raya. Nah, Hitler ini menyatakan bahwa Jerman itu adalah penguasa. Dia adalah penguasa dunia. Dia merasa bahwa kaumnya, yaitu kaum Arya, itu adalah kaum yang paling terbaik di dunia, dan dia yang harus menguasai dunia ini. Nah, terus yang kedua adalah fasis di Italia. Fasis di Italia dikembangkan oleh Benito Mussolini tahun 1922
dengan melaksanakan irredenta yang artinya menyatukan bangsa Italia yang belum merdeka. Nah, jadi wilayah Italia itu sangat luas dan dia ingin menyatukan bangsa-bangsa yang ada di Italia dan menjadi wilayah kekuasaannya. Nah, terus yang kedua adalah fasis di Jepang. Fasis di Jepang itu dikembangkan oleh Kaisar Hirohito dan Jenderal Hideki Tojo, Perdana Menteri dengan semangat Hakoichi, dunia sebagai satu keluarga. Nah, menurut Kaisar Hirohito, ia menyatakan bahwa dunia itu adalah satu keluarga, di mana yang menjadi kepala keluarganya adalah Jepang. Jadi dia begitu bersemangat untuk menjadikan dunia ini menjadi satu keluarga atau satu kekuasaan. Terus faktor yang kedua yang menjadi penyebab adanya Perang Dunia II ini adalah adanya politik balas dendam Jerman dengan tidak diakuinya perjanjian Versailles pada Perang Dunia I. Nah, kita ketahui bahwa Jerman ini adalah pihak yang kalah dari Perang Dunia I. Jadi dia ingin membalaskan dendamnya kepada negara-negara sekutu yang membuat perjanjian Versailles, di mana perjanjian Versailles tersebut Jerman sangat dipojokkan. Seperti yang pertama, dia harus membayar kerugian perang selama Dunia I. Dia harus melepaskan sebagian wilayahnya kepada negara lain. Nah, dari faktor-faktor itulah Jerman ingin membalaskan dendam politiknya. Terus yang ketiga adalah adanya perlombaan senjata negara maju. Nah, setelah Perang Dunia I, negara-negara maju ini ingin memajukan negara. Jadi semua negara-negara maju ini mereka berlomba-lomba untuk mempersenjatai negaranya. Jadi mereka bersemangat menciptakan senjata-senjata baru dan memperkuat militernya agar negara lain tidak bisa mengalahkan negaranya. Terus yang kedua, kegagalan Liga Bangsa. Nah, salah satu isi dari perjanjian Versailles itu adalah membuat Liga Bangsa. Nah, Liga Bangsa ini dia bertugas untuk menciptakan perdamaian di dunia setelah Perang Dunia I. Mereka sadar bahwa setelah Perang Dunia I begitu banyak kerugian-kerugian yang dialami, baik itu dari sektor ekonomi, politik, dan sebagainya. Ekonomi dunia menjadi sangat lemah. Semua negara rugi. Terus banyak juga korban perang, banyak warganya yang tewas akibat Perang Dunia I. Nah, dari situlah mereka ingin membuat satu organisasi yang dimana organisasi ini dia bertugas menciptakan perdamaian dunia. Nah, akhirnya mereka pun berkumpul dan menciptakan yang namanya Liga Bangsa-Bangsa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Liga Bangsa-Bangsa ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Liga Bangsa ini hanya menjadi seperti boneka dari negara-negara besar untuk menginvasi negara lain atau ingin menyalurkan pendapatnya.
jadi dia hanya seperti boneka saja, jadi ya kayak tidak ada gunanya. Adanya politik mencari kawan. Nah, salah satu cara untuk menguasai dunia yaitu adalah mencari kawan. Jadi mereka ini mencari sekutu supaya mereka bersama-sama bahu membahu untuk menguasai negara lain, karena jika mereka karena jika sendiri dia tidak bisa. Jadi salah satu cara untuk menguasai dunia yaitu adalah dengan mencari kawan. Kekhawatiran akan adanya perang besar, maka negara-negara mencari kawan dan muncullah dua blok besar, yaitu blok fasis, di mana blok fasis itu terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Yang kedua, blok sekutu terdiri atas blok sekutu ini anggotanya itu banyak, yaitu Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, yang dimana negara ini dia menganut paham demokrasi. Terus yang kedua adalah blok komunis atau negara yang menganut paham komunis, yaitu Rusia, Polandia, Hungaria, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, dan Cekoslovakia. Terus yang kedua itu adalah adanya pertentangan akibat ekspansi. Jerman mengumumkan Lebensraum. Ada yang tahu Lebensraum? Silakan, ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Silakan. Ya, tahu Rabu? Tidak. Ya, jadi Lebensraum itu adalah Jerman Raya, yang dimana meliputi Eropa Tengah. Jadi dia mengatakan bahwa wilayah Jerman itu sangat luas. Dia mengumumkan Jerman Raya. Terus yang kedua adalah Italia ini menginginkan Italia Redenta, Italia Raya yang meliputi seluruh Laut Tengah dan Palestina. Terus yang kedua adalah Jepang mengumumkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Ini berarti merupakan tantangan terhadap imperialisme Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Dan terakhir itu masih adanya pertentangan paham demokrasi, fasisme, dan komunikasi. Nah, pertentangan antara paham demokrasi, paham fasisme, Nazi, dan juga dengan komunis, karena ketiganya tidak mungkin dapat berjalan bersama. Salah satu dari ketiga blok atau paham ini harus menang dan menghancurkan lainnya. Di samping itu juga adanya paham nasionalisme yang sangat menimbulkan kecongkakan satu bangsa dan memandang rendah bangsa lain. Contohnya, Jerman yang terpenting pada dasarnya adalah politik balas dendam akibat dari perjanjian Versailles yang merusak bangsa Jerman, sehingga hal ini yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia II. Terus adanya politik balas dendam, yaitu Jerman terhadap Perancis karena Jerman merasa dihina dengan perjanjian Versailles. Nah, itulah sebab-sebab umum terjadinya Perang Dunia II. Nah, kita melihat bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia II. Tapi dilihat dari faktor-faktor ini, kita lihat bahwa Jerman ini Jerman yang dipimpin oleh Hitler, dia yang paling bersemangat untuk melakukan perang dengan negara lain. Nah,
Terus kita melangkah yang selanjutnya, yaitu sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Nah, meletusnya Perang Dunia II ini disebabkan oleh Hitler yang menuntut Krek-Danzig dari Polandia dan tidak mengakui perjanjian Versailles karena Polandia menolak. Akan tapi karena Polandia menolak, maka tanggal 3 September 1939 Inggris dan Prancis menyatakan perang kepada Jerman. Dengan demikian Perang Dunia tidak terelakkan lagi dan telah dimulai. Pada awalnya di berbagai front atau daerah pertempuran blok Amerika Serikat atau Poros banyak memperoleh kemenangan sehingga kekuatan Jerman, Italia semakin mantap. Tetapi setelah masuknya Rusia dan Amerika Serikat ke dalam perang tersebut, maka kemenangan beralih ke pihak sekutu. Perang seperti Perang Midway dan Laut Karang adalah suatu awal kemenangan pihak sekutu, juga berhasil dengan gemilang melakukan pendaratan di Normanda, pantai barat Prancis, dan sebagai akibatnya pasukan Jerman dipukul mundur di berbagai tempat, yaitu di Uni Soviet, Prancis, dan Belgia. Pada tanggal 30 April 1945, pasukan Uni Soviet memasuki Berlin dan Asia Timur. Akhirnya Berlin jatuh ke tangan Uni Soviet, dan pada saat yang sama pasukan sekutu memasuki Berlin dan Asia Barat. Ibu kota Jerman diduduki 4 pasukan kepada sekutu dan Uni Soviet. Untuk mengakhiri Perang Dunia II di wilayah Pasifik, maka sekutu menjatuhkan bom atom. Nah, ada yang tahu tanggal berapa Hiroshima terkena dijatuhkan bom? Ada yang tahu? Silakan. Rabul? Aduh, kalian ini sudah SMA baru, biar ini kalian tidak ingat. Nah, Hiroshima terkena bom dari sekutu itu pada tanggal 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian anggota sekutu menjatuhkan bom atom di Nagasaki pada tanggal, ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Ayolah, jangan tertegang, santai saja. Masa kalian tidak tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Cepat, ada yang tahu? Saya kasih uang loh. Aduh, kalian kehilangan hadiah dan kuisnya. Sungguh sayang sekali. Jadi Nagasaki itu terkena bom tanggal 9 Agustus 1945. Nah, dua kota ini merupakan kota yang sangat penting bagi Jepang selama Perang Pasifik. Ya, karena Hiroshima dan Nagasaki itu adalah sebagai gudang persenjataan dan sebagai tempat untuk memasuk kebutuhan selama perang. Akan tetapi setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang langsung menyerah. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyatakan kalah di atas kapal Missouri di Teluk Tokyo tanggal 2 September 1945. Nah, sebagai akhir dari Perang Dunia II tersebut, masing-masing negara yang kalah menandatangani perjanjian Potsdam tanggal 2 Agustus 1945. Konsekuensi dari perjanjian tersebut, samping daerah-daerah kekuasaannya diperkecil, juga negara yang kalah harus membayar kerugian perang. Untuk Jerman yang sebagai aktor dari Perang Dunia ini, dia menanggung lebih berat. Kenapa
kenapa dikatakan sangat berat? Karena wilayah Jerman dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama, Jerman Barat dikuasai oleh Sekutu dan Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Nah, kita melangkah ke pembahasan yang terakhir, yaitu pihak-pihak yang berperang dalam Perang Dunia II. Nah, negara yang terlibat dalam Perang Dunia II ini adalah Austria, Jerman, Italia, Jepang dari pihak poros, dan Rusia dari blok sekutu. Nah, pada awalnya Rusia ini tidak terlibat Perang Dunia II karena terikat perjanjian dengan Jerman untuk tidak saling menyerang pada tanggal 23 Agustus 1941. Tetapi Jerman menyalahi sendiri perjanjiannya pada tanggal 22 Juni 1941 dengan resmi Jepang menyerang Rusia. Disinilah awal mulanya Perang Dunia Perang Dunia Kedua dimulai. Demikian juga dengan Amerika Serikat yang semula bersikap netral dalam Perang Dunia II. Jadi selama Perang Dunia ini Amerika Serikat itu tidak terlibat, akan tetapi Amerika Serikat yang merupakan gudang kebutuhan perang bagi Sekutu diserang Jepang tanggal 7 Desember 1941. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa Jepang itu menyerang Amerika Serikat itu di pelabuhan yang berada di negara bagian, yaitu Hawaii, yaitu negara Port Hawaii tanggal 7 Desember 1941, dan akibatnya tanggal 8 Agustus 1941 Jepang juga menyatakan perang kepada Jepang, yang diikuti dengan pernyataan perang Jerman Italia kepada Amerika Serikat tanggal 11 Desember 1941. Dari sinilah perang Dunia II yang hanya terjadi di benua Eropa juga turut menyebar ke seluruh dunia. Setelah saya menjelaskan tentang sebab-sebab umum, sebab khusus, dan negara yang terlibat, ada yang kurang paham atau ada yang ingin bertanya, silakan. Ayo, yang lagi bertanya, silakan. Biar saya takut. Silakan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, apa yang terjadi ketika Nagasaki terkena bom atom? Ya, pada tanggal 9 Agustus 1945 Amerika Serikat itu menjatuhkan bom di Nagasaki. Setelah Nagasaki terkena bom, keadaan kotanya jadi hancur lebur. Masyarakat Jepang banyak yang tewas dan terluka. Dan berdasarkan sumber yang saya baca, bahwa banyak masyarakatnya yang mengalami cacat, ada yang cacat fisik maupun cacat mental, dan banyak yang sudah tidak bisa, dan banyak wanita Jepang yang sudah tidak bisa banyak yang sudah tidak bisa hamil karena efek dari nuklir itu yang menyebabkan banyak wanita Jepang yang sudah tidak bisa hamil lagi. Setelah
dan setelah Nagasaki dijatuhkan bom, keadaan ekonominya langsung hancur. Jepang langsung menyerah karena Nagasaki ini merupakan gudang senjata selama Perang Dunia II. Akan tapi setelah dijatuhkan bom, banyak pabrik-pabrik senjata yang dibuat di Nagasaki rusak. Akhirnya Jepang yang berperang melawan Amerika kekurangan senjata dan amunisi. Ya, begitu. Ada yang ingin bertanya? Nah, ini saya perlihatkan ini adalah bom Nagasaki. Ini adalah bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di wilayah Hiroshima. Tuh, ya, silakan lihat. Ini adalah ini Hitler dan pasukan-pasukannya. Oke. Saya yang ingin bertanya. Nah, karena sudah tidak ada yang atau semua bertanya, silakan. Tidak, Pak. Ya. Karena sudah tidak ada yang bertanya, maka saya akan memberikan tugas pada kalian. Silakan dikerja dan dikumpul hari ini. Nah, sudah siap? Ya, Pak. Nah, soal yang pertama, tuliskan sebab-sebab umum terjadinya Perang Dunia II. Sudah? Sudah. Yang kedua, tuliskan sebab-sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Sudah? Sudah. Ketiga, sebutkan negara-negara mana saja yang terlibat dalam Perang Dunia II. Ya, soalnya itu saja. Jadi silakan kalian kerja, dan setelah dikerja masing-masing membaca tugasnya. Jadi berapa menit ini kalian bisa kerja? 5 menit cukup atau masih mau tambah? Selesai? Sudah, Pak. Ya, Rabul. Jawab soal pertama. 1. Bukan sebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua. A. Kegagalan LBB. B. Negara maju saling berlomba-lomba memperkuat militer dan persenjataannya. C. Adanya politik aliansi mencari kawan persekutuan. Oke.
Ya, bagus sekali. Ya, kita saudara Nurul, kita Alex Nurjana. 2. Tuliskan sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. 1. Invasi Jerman ke kota Danzig di Polandia pada 1 September 1939. Sudah Pak? Berhubung karena adik Isnan sakit dan tadi sudah minta izin untuk pulang ke saya, jadi saya persilakan Rabun untuk menjadi nomor 3. Silakan. Hidup, Pak. Kita balik adik Jannah. 3. Sebutkan negara-negara yang terlibat Perang Dunia II. 1. Blok Fasis, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. 2. Blok Sekutu, yaitu Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Belanda. 3. Blok Komunis, yaitu Rusia, Polandia, Hungaria, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, dan Cekoslovakia. Ya, dengan selesainya kalian mengerjakan dan membacakan soal yang tadi Bapak telah berikan, jadi pelajaran tentang Perang Dunia, yaitu sebab-sebab umum, sebab khusus, dan negara yang terlibat dalam Perang Dunia ini cukup sampai sini. Jadi nanti minggu depan kita akan masuk di jalannya Perang Dunia II, berakhirnya Perang Dunia II, dan dampak yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II. Semoga pelajaran yang hari ini saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan kepada adik-adik sekalian. Ya Pak. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar yang ingin keluar.